Bohongnya warga negara masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Nah, saya mau katakan bahwa hampir seluruh peristiwa impeachment yang besar-besar ada soal moralitas Bang Akbar Faisal. Richard Nixon, Watergate, menjebol markas lawan untuk dapat informasi. Itu masalah moralitas dalam berkompetisi. Karena ketahuan sebelum masuk impeach, gugatan, dia sudah mundur. Ganti oleh Andrew Jackson kalau saya tidak salah. Lyndon B. Johnson, betul. Lalu paling menarik peristiwa cacat moral William Clinton, Bill Clinton. Bill Clinton dalam ruang moralitas masyarakat Amerika ketika ketahuan selingkuh tidak kemudian di-impeach karena itu urusan privat di Amerika. Di Indonesia itu wilayah impeach itu. Nanti kaitannya dengan pasal 169 huruf J, bagian kedua. Ternyata dia baru di-impeach setelah mengatakan, saya tidak pernah selingkuh dengan Monica Lewinsky, tapi beberapa hari kemudian dia mengatakan, saya akui saya selingkuh. Kebohongan itu adalah immoral dalam ketatanegaraan mereka. Bagaimana mungkin pilot dan kopilot berbohong dalam menjalankan negara? Kita sebentar lagi, kata kopilot, mendarat di Padang, ternyata mendarat di Pekanbaru. Kebohongan yang tidak bisa ditolerir. Kerugian warga negara. Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Akbar, Bang Andi, Bang Kapitra, masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal ini? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda, ya, kemudian kelepasan ngomong, bicara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macamnya, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita. Mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa
Karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, begitu ya. Bahkan di dalam negara yang beradab, penyelenggara negara harus super sensitif. Bagi Bang Abar boleh, bagi saya belum tentu. Maka beliau mencontohkan tadi, kalau yang lain kencing berdiri mungkin kurang ilmu agamanya. Kencing saya berdiri. Kalau presiden beda lagi. Saya pernah mencontohkan kepada mahasiswa, Ferry Amsari merokok, di belakangnya ada tulisan. Dilarang merokok, orang bilang dosen immoral. Dampak ketatanegaranya kecil. Tapi presiden merokok, di bawah tulisan dilarang merokok. Dampak ketatanegaraannya seluruh warga melihat. Begini cara adab yang baik bernegara. Langgar saja di hadapan mata seluruh peraturan yang ada. Kalau perlu diubah peraturan itu kalau presiden merokok. Dilarang merokok kecuali presiden. Nggak boleh hukum yang berlaku umum kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa diimpeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian diimpeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, wakil presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana, Pak? Berani tidak? Seluruh orang politik bertanggung jawab melindungi konstitusi. Proses bertata negara punya keberanian tidak menegakkan konstitusi. Atau konstitusi hanya benda mati yang kita akui dalam lip service kita sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land. Atau kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk mengkhianati konstitusi itu. Kita buat dan kita khianati. Demi proses jabatan dan berkaryanya kepentingan politik, terutama keluarga-keluarga tertentu. Konstitusi tidak peduli. Bang Iwan pernah cinta ke Jokowi, Ferry Amsari pernah cinta dengan Jokowi. Tidak itu, tidak bicara pribadi personal. Bukan pribadi tidak dihormati, tapi konstitusi adalah aturan main yang kita perlu hormati bersama-sama. Kecuali ya sudahlah, kita sama-sama tahu, lupakan saja ini karena kursi kabinet perlu kita bagi, jumlahnya sekarang 44 dan masing-masing dapat jatah yang agak lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.
kita lupakan ini semua dan satu waktu kita semua akan tersesat dalam bernegara. Selamat datang pilot dan kopilot yang baru, lindungi konstitusi kita, apapun Anda terpanggil untuk melindungi konstitusi ini, karena begitu Anda menjadi pilot dan kopilot, nyawa kami rakyat Indonesia Anda pertaruhkan.